Kota Gaza kembali berguncang. Suara ledakan keras memecah keheningan ketika pesawat tempur Israel meluncurkan serangannya. Sebuah gedung tinggi perumahan roboh rata dengan tanah. Ini adalah gedung ketiga yang dihantam hanya dalam beberapa hari terakhir. Militer Israel, IDF, menegaskan bahwa serangan ini bukan serangan sembarangan. Gedung yang dihancurkan dipastikan menjadi sarang teroris Hamas, digunakan sebagai pusat komando, tempat persembunyian, sekaligus gudang senjata. Puluhan anggota Hamas dilaporkan tewas seketika dalam serangan tersebut. Juru bicara IDF menyampaikan pernyataan tegas, "Kami tidak akan berhenti sampai Hamas benar-benar hancur. Tujuan kami jelas, menghabisi mereka sampai ke akar-akarnya." Israel melihat Hamas bukan hanya sebagai ancaman sementara, melainkan kanker berbahaya yang terus meracuni kawasan. Dengan strategi militer yang terukur, Israel memilih untuk menghantam langsung jantung kekuatan Hamas. Meski harus menghancurkan gedung-gedung tinggi, Israel menegaskan bahwa targetnya hanya infrastruktur teror, bukan warga sipil. Sebelum setiap serangan diluncurkan, Israel mengaku selalu memberikan peringatan kepada penghuni sipil agar segera meninggalkan area. Namun Hamas seringkali menjadikan warga Gaza sebagai tameng hidup, memaksa mereka tetap berada di lokasi agar serangan Israel menuai kecaman dunia. Meski kritik internasional terus bermunculan, Israel berdiri teguh. Bagi mereka, operasi ini adalah jalan menuju masa depan tanpa teror, di mana rakyat Israel tidak lagi hidup di bawah ancaman roket, bom, dan serangan mendadak. Pesan Israel jelas, lantang, dan tanpa kompromi. Hamas tidak akan pernah punya tempat aman lagi. Dimanapun mereka bersembunyi, Israel bertekad untuk mengejar dan menghancurkan mereka sampai benar-benar tuntas. Serangan di Gaza ini bukanlah akhir, melainkan bagian dari operasi besar yang terus berlanjut. Tujuan utamanya hanya satu, memastikan keamanan jangka panjang bagi Israel dan menegakkan stabilitas kawasan dari ancaman teror Hamas. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, kota Gaza kembali berguncang. Ledakan demi ledakan terdengar ketika pesawat tempur Israel menghantam gedung tinggi yang dipakai Hamas sebagai sarang teror. Dalam sekejap, gedung itu rata dengan tanah. Puluhan anggota Hamas dilaporkan tewas. Inilah gedung ketiga yang dihancurkan dalam beberapa hari terakhir. Militer Israel tidak menutupi maksud mereka. "Kami tidak akan berhenti sampai Hamas benar-benar hancur," tegas juru bicara IDF. Pernyataan ini bukan sekadar politik militer, melainkan gema dari nubuat Alkitab ribuan tahun lalu bahwa bangsa-bangsa yang mengangkat tangan melawan Israel akan dihakimi. Mazmur berkata, "Sebab sesungguhnya musuhmu ribut, dan orang-orang yang membenci engkau mengangkat kepala. Mereka mengadakan tipu muslihat terhadap umatmu, dan bermufakat melawan orang-orang yang kau sayangi. Mereka berkata, marilah kita lenyapkan mereka sebagai bangsa, supaya nama Israel tidak diingat lagi." Apakah ini bukan suara yang sama dengan Hamas dan kelompok-kelompok radikal lainnya? Mereka ingin Israel hilang dari peta. Tetapi firman Tuhan berkata, tidak ada kuasa apapun yang bisa menghapus nama Israel, karena Allah sendiri yang menjaga mereka. Israel menegaskan bahwa mereka hanya menargetkan infrastruktur teror. Sebelum serangan dilakukan, peringatan diberikan agar warga sipil keluar. Namun Hamas menjadikan rakyatnya sebagai tameng hidup, persis seperti roh Amalek di zaman kuno yang menyerang dari belakang, menjadikan yang lemah sebagai korban. Ulangan 25 ayat 17 dan 18 mengingatkan, "Ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir. Bagaimana ia menghadang engkau di jalan dan menyerang dari belakang semua orang yang lemah di belakangmu. Sedang engkau lelah dan lesu, dan ia tidak takut akan Allah.
Hamas hari ini berjalan dalam roh yang sama, menggunakan kelemahan rakyat sebagai alat tanpa takut akan Allah. Maka Tuhan izinkan Israel menghantam jantung kekuatan mereka. Kritik internasional berdatangan. Dunia menuduh Israel kejam. Tetapi firman Tuhan berkata lain. Yesaya 54 ayat 17 menegaskan, setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil, dan setiap orang yang bangkit melawan engkau di pengadilan akan engkau nyatakan bersalah. Inilah warisan hamba-hamba Tuhan dan kebenaran mereka daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Apakah dunia boleh mengecam? Ya, tetapi janji Tuhan lebih kuat daripada suara dunia. Senjata Hamas, roket, terowongan, dan propaganda kebencian semuanya tidak akan berhasil meniadakan Israel. Saudara-saudari, renungan ini bukan sekadar tentang peperangan fisik di Timur Tengah. Ini adalah panggilan untuk kita melihat siapa yang kita bela. Dunia bisa salah berpihak, media bisa memutarbalikkan, tetapi firman Tuhan tidak pernah berdusta. Siapa yang menentang Israel sedang menentang rancangan Allah. Dan siapa yang berdiri bersama Israel sedang berdiri dalam garis berkat. Akhirnya pesan Israel yang terdengar lantang di medan perang, Hamas tidak akan pernah punya tempat aman lagi, menggaung seperti gema dari firman Allah sendiri. Tidak ada tempat aman bagi kejahatan, bagi kebencian, bagi roh teror yang melawan umat pilihan Tuhan. Zakharia 2 ayat 8 mengingatkan kita, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, barang siapa menyerang kamu, ia menyerang biji mataku sendiri. Maka ketika Hamas mengangkat tangan melawan Israel, sesungguhnya mereka sedang menusuk biji mata Allah sendiri. Dan Allah tidak akan tinggal diam. Hari ini, ketika kita melihat Israel menghantam gedung-gedung tinggi di Gaza, jangan hanya lihat debu dan reruntuhan. Lihatlah nubuat Tuhan yang sedang digenapi. Lihatlah kesetiaan Allah menjaga umatnya. Dan tanyakan pada diri kita, di pihak manakah kita berdiri? Kiranya kita semua semakin teguh, tidak goyah oleh opini dunia, tetapi berpaut pada firman yang hidup. Karena Allah yang sama yang melindungi Israel adalah Allah yang juga setia memelihara kita sampai akhir. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih sudah mendengarkan renungan firman Tuhan sore ini. Bukan suatu kebetulan jika saudara ada di sini saat ini. Tuhan sendiri yang mengatur langkahmu, Tuhan sendiri yang mengetuk pintu hatimu, dan Tuhan sendiri yang menanamkan firman-Nya ke dalam jiwamu sore ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi menembus hati, mengalir dalam pikiran, dan diwujudkan dalam perbuatan. Renungan ini bukan hanya perenungan, ini adalah panggilan. Panggilan untuk bertobat, panggilan untuk kembali, panggilan untuk bangkit, dan berjalan dalam kebenaran yang sejati. Karena kita tidak tahu berapa banyak sore lagi yang Tuhan izinkan untuk kita. Kita tidak tahu apakah esok masih milik kita. Tapi hari ini, sore ini, adalah anugerah yang tidak boleh disia-siakan. Mungkin ada banyak hal yang belum saudara mengerti, banyak luka yang belum sembuh, banyak doa yang belum terjawab. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah tutup telinga terhadap jeritan jiwa yang jujur, dan tidak pernah tutup mata terhadap air mata yang jatuh dalam diam. Tinggallah dalam kasih-Nya, berjalanlah dalam terang-Nya, dan peliharalah imanmu sampai akhir. Sore ini mungkin telah berakhir, tetapi firman yang telah tertanam dalam hati kita, biarlah itu terus tumbuh, menguatkan, menyucikan, dan membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Bukan hanya hari ini, tapi sampai hari di mana kita bertemu muka dengan Dia yang kita imani. Jangan lelah melakukan yang baik. Jangan menyerah meski badai belum reda. Tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan tangan-Nya dari orang-orang yang berharap kepadanya. Sampai jumpa di renungan firman Tuhan berikutnya. Tetap setia, tetap menyala dalam kasih,
dan tetap berjalan bersama Sang Gembala Agung, Yesus Kristus yang hidup dan akan datang kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk sore yang penuh anugerah ini. Untuk setiap napas yang masih Kau izinkan berhembus dalam tubuh kami. Untuk setiap detik yang Engkau beri, agar kami bisa duduk diam di hadapan-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui firman yang hidup, yang menusuk hati, yang mengguncang jiwa, namun juga mengobati luka dan mengangkat kami dari kejatuhan. Tuhan Yesus, sore ini kami datang bukan hanya membawa telinga kami, tapi membawa seluruh keberadaan kami ke hadapan tahta kasih-Mu. Kami datang dengan hati yang kadang kotor, pikiran yang sering goyah, dan semangat yang mulai padam. Tapi firman-Mu sore ini membangkitkan kami kembali. Engkau berbicara bukan hanya lewat huruf dan kata, tapi lewat roh yang menghidupkan. Kami tahu Tuhan, seringkali kami mengabaikan suara-Mu. Kami terlalu sibuk dengan dunia, terlalu sibuk mengejar yang fana, hingga lupa bahwa Engkaulah sumber kehidupan sejati. Namun hari ini kami diingatkan lagi bahwa tak ada satu pun dalam dunia ini yang lebih berharga dari hadirat-Mu. Engkaulah mutiara yang mahal, harta terpendam yang layak kami tinggalkan segalanya demi mendapatkannya. Ajari kami untuk mencintai-Mu lebih dari segala yang kami miliki. Terima kasih karena firman-Mu menegur kami, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuk. Karena Engkau tidak membiarkan kami larut dalam jalan yang salah, namun menuntun kami kembali ke jalan yang sempit, jalan salib, jalan pengorbanan, jalan kebenaran. Tuhan Yesus, sore ini kami mengangkat tangan dan hati kami kepadamu. Segala yang telah kami dengar, biarlah tidak hanya tinggal dalam pikiran, tanamkan itu dalam hati kami yang paling dalam. Ubah kami mulai dari dalam, jadikan kami pelaku firman, bukan hanya pendengar setia. Berikan kami hati yang lembut, hati yang sanggup menerima koreksi, dan tidak lari dari cahaya-Mu saat dosa kami disingkapkan. Ajari kami mencintai kebenaran, meski kebenaran itu menyakitkan. Ajari kami berjalan dalam kasih, meski dunia membalas dengan kebencian. Tuhan, jadikan kami terang di tengah kegelapan, garam di tengah kebusukan dunia ini. Dan ketika nanti malam datang, dan kesunyian menggantikan keramaian, biarlah firman-Mu terus bergema dalam hati kami. Biarlah suara-Mu lebih nyaring dari hiruk-pikuk dunia. Dan ketika kami tidur malam nanti, biarlah kami tidur dalam pelukan kasih-Mu, dengan hati yang sudah dipulihkan, jiwa yang sudah disegarkan, dan semangat yang kembali menyala untuk berjalan bersama-Mu besok pagi. Tuhan, kami tahu hari-hari ini tidak mudah. Kami hidup di zaman yang gelap, di zaman di mana kebenaran dikompromikan, iman diperjualbelikan, dan kasih menjadi dingin. Tapi kami mohon, jangan biarkan hati kami menjadi seperti dunia. Teguhkan kami, tanamkan keberanian dalam jiwa kami. Berikan kami api dari surga yang tidak padam, untuk tetap setia sampai akhir. Kami tahu jalan sempit itu tidak mudah, tapi kami tahu Engkau menyertai setiap langkah yang kami ambil. Meskipun air mata kami jatuh, Engkau mengumpulkannya dalam kirbat-Mu. Meskipun kami berjalan dalam lembah kelam, Engkau tetap setia menggandeng tangan kami. Kami tidak sendiri, kami tidak ditinggalkan. Berkati setiap orang yang mendengar renungan sore ini, dimanapun mereka berada, apapun pergumulan mereka, biarlah kasih-Mu menjamah dan menjawab mereka satu persatu. Angkat yang tertunduk, pulihkan yang remuk, dan kuatkan yang nyaris menyerah. Sore ini, kami pulang dari hadapan firman-Mu, bukan sebagai orang yang sama, tapi sebagai orang yang telah disentuh surga. Kami pulang dengan damai, kami pulang dengan harapan baru, kami pulang dengan keyakinan bahwa Engkau tetap berdaulat di atas segala hal yang tidak kami mengerti. Dan jika malam ini adalah malam terakhir kami di dunia ini, biarlah kami ditemukan tetap setia, tetap percaya, dan tetap memandang wajah-Mu.
Kami rindu saat Engkau datang kembali Tuhan. Kami rindu melihat langit terbelah, malaikat meniup sangkakala, dan Engkau turun dengan kemuliaan. Jadikan kami mempelai yang siap. Jadikan kami gereja yang berjaga-jaga. Jadikan kami umat yang tidak tertidur. Kami tidak ingin Engkau datang tiba-tiba, dan kami masih bermain-main dengan dunia. Bangunkan kami Tuhan, sadarkan kami, segarkan kami, dan kuduskan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian hanya bagi-Mu, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, dan segala hidup kami hanya bagi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang akan datang kembali, kami menutup renungan sore ini dengan penuh syukur dan kerendahan hati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih banyak atas kesetiaan saudara-saudari mengikuti renungan firman Tuhan sore ini sampai selesai. Semoga setiap firman yang telah kita dengar, setiap pesan yang telah menyentuh hati, dan setiap doa yang telah kita panjatkan bersama, sungguh-sungguh menjadi kekuatan dan penghiburan bagi hidup saudara di hari-hari yang penuh tantangan ini. Kiranya firman Tuhan hari ini menanamkan keberanian dan keyakinan dalam hati kita semua, bahwa tidak ada keadaan yang luput dari kuasa Allah. Dalam kegelapan dunia yang semakin pekat, marilah kita tetap menjadi terang yang memancarkan kasih, kebenaran, dan pengharapan yang hanya datang dari Tuhan. Jangan pernah menyerah, sebab Tuhan berjalan bersama kita, menuntun langkah kita, dan membukakan jalan saat kita merasa terjebak dan buntu. Ingatlah bahwa di setiap pergumulan ada pertolongan Allah yang siap datang, dan dalam setiap tangisan ada penghiburan yang dari surga. Kami mengajak saudara-saudari untuk terus membagikan berkat ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan ragu untuk like, subscribe, komen, dan bagikan renungan ini. Dengan begitu, berkat firman Tuhan dapat menyebar luas, menjangkau lebih banyak jiwa yang haus akan kasih dan kebenarannya. Teruslah teguh dan kuat dalam iman, jadilah saksi hidup yang membawa damai dan sukacita dari Kristus dimanapun saudara berada. Jangan lupa untuk tetap membuka hati dan pikiran dalam setiap renungan berikutnya, karena Tuhan masih punya banyak firman yang luar biasa untuk diberikan kepada kita. Sampai bertemu lagi di renungan firman Tuhan sore berikutnya, dengan harapan dan doa agar Tuhan selalu menyertai langkah saudara-saudari semua, melindungi, memberkati, dan menguatkan dalam setiap keadaan. Tuhan memberkati. Amin.